Saya dulu mohon maaf, begitu keluar dari Jaya Sakti, saya minimal punya keinginan bagaimana guru-guru saya itu bangga dengan saya. Dan itu ternyata nggak bisa lepas dari faktor keberkahan. Makanya mungkin saya dulu nimpal telek pitik bareng Pak Said itu berkah. Mungkin saya dulu gara-gara bal-balan karo Pak Sahroni jiko nanas dikampleng karo Pak Badar itu berkah. Jadi awakmu sing saiki rumangsa durung sukses, saya persilakan Pak Badar nggih ngampleng saiki. Kemarin ada survei di Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Islam, ada 7 nama kiai yang dianggap paling toleran se-Indonesia. Nama saya masuk. Ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Kemudian yang kedua almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Yang keempat Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab. Yang kelima Profesor Dr. Said Agil Sirot. Yang keenam Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Yang ketujuh alumni Bustanul Ulum Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh iya, tadi Pak Jumiran kemarin bilang, Gus, untuk bikin acara alumni belum punya duit. Saya mau ngasih uang kas untuk IKBU. Saya kasih kas untuk IKBU 100 juta. Ya. Setiap melintasi tempat itu, kalimat orang alim cuma satu, Pak. Iki tempat maksiat, mengundang murkanya Allah. Saya sebaliknya, ini peluang, ini tantangan. Problemnya ilmu saya pas-pasan. Ilmu khitobah saya hanya saya dapatkan dari muhadoroh. Tapi jangan salah, setiap muhadoroh lomba ceramah pasti saya juaranya. Bustanul Ulum. Ada gajah makan kodok. Wakil Bupati Lampung Tengah, kok dalanmu bosok? Saya to the point saja Pak Ardhito. Saya tahu Anda mau nyalon bupati. Tolong Anda berdiri dan jawab pertanyaan saya dengan tegas. Kalau besok Saudara Ardhito jadi bupati, siap enggak untuk memperbaiki jalan di depan yayasan? Tolong dikasih mic biar kita semuanya dengar. Saudara Ardhito, saya bertanya, seandainya Anda terpilih jadi bupati Lampung Tengah, bersediakah Saudara untuk memperbaiki jalan di depan yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum? Tolong dijawab. Siap, saya akan perbaiki jalan di depan Bustanul Ulum di tahun pertama pemerintahan selanjutnya. Terima kasih. Siap Pak, siap. Karena kalau nggak segera juga saya nggak berani lawan utusan khusus Presiden apa? Meneng cangkemmu. Segenap panitia penyelenggara dan seluruh ikatan alumni Bustanul Ulum yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat, Jaya Sakti dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa sowan kembali silaturahim dengan alma mater yang sama-sama kita cintai. Ada sebuah makalah yang menyebutkan al-uyun tansa man ra'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa pada setiap apa yang ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa dengan siapa yang dicintai. Tentunya saya bisa sowan karena cinta. Kalau mikir perjalanan saya Pak Bu, mungkin saya tidak sanggup. Sudah 10 hari saya nggak pulang. Hari Kamis minggu kemarin saya berangkat dari Grobogan, lanjut Madiun, Magetan, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan. Kemudian saya berangkat ke Banjarmasin, pulang ke Jakarta, lanjut ke Pulau Bali 2 hari acara sama Pak Kapolri, lanjut Jakarta, Lampung, besok saya ke Merauke. Tapi dari semua perjalanan itu yang paling membuat saya susah adalah Lampung. Konsisten dengan jalan bosoknya. Maka kesemuanya itu ternyata ketika saya mulai berputus asa. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Turki. Saya umroh. Semua yang belum pernah berangkat umroh saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Saat di Raudhah, hasibu qabla ang tuhasabu. Ternyata saya menyadari aktivitas sebaik apapun itu ada titik jenuhnya. Ada titik bosennya. Saat saya sujud di Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Saat itu saya melantunkan satu doa, alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Duh Gusti matur nuwun. Panjenengan dadosaken kaula tiyang Islam. Wa kafa biha min nikmah. Dan cukuplah ini nikmat terbaik bagi saya.
Saya duduk, kemudian saya kontemplasi, mikir. Saya mau apa lagi? Saat kemudian problem itu datang, Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, mau nggak bantu saya? Dalam bentuk apa, Pak? Saya pengen kalau bisa Gus Miftah jadi Menteri Agama. Saya bilang, Pak, saya nggak tertarik jadi menteri. Kenapa, Gus? Repot, Pak. Satu, harus potong rambut. Kan aku nggak mau. Yang kedua, kalau saya jadi Menteri Agama, Pak, yang seneng orang Lampung, Pak. Setiap pengajian di mana-mana mintanya gratis kabeh. Saya mengatakan begini, percaya diri itu penting Bapak Ibu, tapi sadar diri itu jauh lebih penting. Begitu banyak orang pengen ambisi, pengen jadi pejabat karena melihat fasilitas dan kewenangan, tetapi lupa dengan tanggung jawabnya. Makanya saya bilang kalau ada pejabat datang ke daerah, itu pertama kali yang harus disampaikan oleh pejabat itu minta maaf. Kenapa? Karena ketika dia dibaiat, ditasbihkan sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tanggung jawabnya ini besar. Makanya Pak Ardhito kalau ketemu warga, jangan membanggakan apapun, minta maaf. Makanya kalau ada halal bihalal syawalan, yang harus minta maaf itu bukan rakyat kepada pejabat, tapi pejabat kepada rakyat. Betul? Pejabat itu kan kadang-kadang menangan, Pak. Lampung Tengah umpamanya dapat penghargaan dari Presiden sebagai kabupaten terbaik umpamanya. Yang mendapatkan penghargaan siapa? Bupati dan wakil bupatinya. Tapi yang bersih-bersih jalan kira-kira bupatinya atau rakyatnya? Rakyatnya. Ketika jalan kotor, yang nyapu kira-kira yang pegang sapu, itu wakil bupatinya apa rakyatnya? Rakyatnya. Tapi yang duduk di istana wakil bupatinya. Kan bedok. Maka kemudian saya itu nggak mau Pak Dito. Udahlah Pak, saya nggak usah jadi Menteri Agama. Saya membantu Bapak, itu saya ikhlas. Pertaruhannya besar. Kalau mungkin Pak Prabowo nggak jadi Bapak Ibu, saya mungkin target utama. Tapi ternyata Allah itu adil. Allah itu adil. Sehingga kemudian saat di Nabawi itu saya mikir, saya mau ngapain lagi? Setelah dari Mekah, saya berangkat ke Turki. Di Turki itu ada satu kota namanya Bursa. Di Bursa itu ada satu masjid namanya Ulu Jami. Di dalam masjid Ulu Jami itu ada tulisan wawu, pakai khot naskhi. Ternyata dipercaya sebagai tulisan yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di depannya ada tempat sujud yang merupakan tempat di mana Nabi Khidir pernah sholat. Saya ambil air wudhu, saya sholat, di depan tulisan huruf wawu, makom di mana Nabi Khidir sholat. Begitu selesai sholat, saya nangis Pak. Ada satu rahasia begini. Akmaru ummati, kata Nabi, ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa usia kita tidak dibuat sepanjang mungkin? Hanya durasi 60 sampai 70 tahun. Ternyata jawabannya ini. Orang dengan usia 60-70 tahun, begitu banyak problem yang dihadapi. Bagaimana dengan Nabi Khidir yang ditakdir oleh Allah nggak bisa mati? Artinya apa? Dia langgeng sampai akhir zaman. Berapa banyak problem yang dihadapi oleh Nabi Khidir? Ketika saya berpikir itu, kembali saya bangkit. Lah iya, usia saya baru 43 tahun saja. Dengan problem hari ini yang saya hadapi, seolah-olah saya mau menyerah. Bagaimana dengan problemnya Nabi Khidir? Saat itulah kemudian saya bangkit. Saya nggak boleh menyerah. Saya meyakini Anda semua yang hadir hari ini diuji oleh Allah dengan jalannya masing-masing. Ada mungkin yang diuji oleh Allah masalah ekonomi. Ada yang diuji oleh Allah masalah keuangan. Contoh Pak Ardhito menyalon bupati nggak punya duit. Setiap ketemu saya sambat. Jadi lama-lama kiai itu dianggap seperti dong salam, seperti laos. Jadi kalau masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Larepe nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai. Titen nono gitu. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemudian teringat bagaimana dulu kisah perjuangan yang harus saya bangun. Berangkat dari Bustanul Ulum, saya alumni tahun 99. Di bawah didikan Pak Badar, Pak Udi, almarhum Pak Yono. Kagem Pak Yono Al-Fatihah. Memori itu kemudian teringat dan terngiang kembali. Saat kemudian bagaimana saya merintis karir, saya teringat lafat kalamuna lafdun mufidun kastakim. Dimanapun kamu berada, selama kalam-kalamu ini mufid, berfaedah, dan kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Maka kemudian saya perlu berdamai dengan diri saya sendiri. Bukankah kemudian kita diingatkan fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lil rafi. Orang itu kalau mau besar, syarat pertamanya itu harus akur. Dalam konteks internal dan eksternal. Dalam konteks internal, dia harus akur dengan dirinya sendiri, berdamai dengan hatinya sendiri. Coba hari ini Anda yang punya masalah, sudahkah Anda damai dengan hatimu? Sudahkah damai dengan perasaanmu? Saya harus berdamai. Saya mikir begini Pak, ya nggak banyak saya punya duit, nama alhamdulillah. Kemarin ada survei di Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Islam, ada 7 nama kiai yang dianggap paling toleran se-Indonesia. Nama saya masuk, ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum, kemudian yang kedua almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, yang keempat Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab,
yang kelima Profesor Dr. Said Agil Sirot, yang keenam Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, yang ketujuh alumni Bustanul Ulum Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya dianggap survei dari beberapa populi, opol tracking macam-macam, dianggap ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia dan lain sebagainya. Maka kemudian saya bilang begini, saya harus akur dengan hati saya sendiri, mendamaikan hati sendiri. Jadi kalau kita yang hadir dengan segala problemnya, mohon maaf, pengen kemudian dilancarkan oleh Allah, berdamailah dengan hatimu. Karena nyuwun saya Bapak Ibu, kita itu kalau ngomong mutmainnah, seolah-olah mutmainnah itu ketika kita mati. Karena kita terprovokasi dengan ayat, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ternyata mutmainnah itu tidak harus nunggu mati. Urip ya butuh mutmainnah. Kalau rezekimu pengen lancar, hatimu ya kudu mutmainnah. Prosesmu pengen lancar, kudu mutmainnah. Contoh begini, gelas. Walaupun nggak ada kopinya. Gelas ini kalau bersih Bapak Ibu, menandakan bahwa dia siap untuk dimasukin apapun. Dimasuki degan ya pantes, dimasuki kopi pantes, teh pantes, es dawet pantes. Dan ketika sudah ada isinya, nafi, pasti bermanfaat. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi sebaliknya kalau gelas ini kotor, walaupun di situ ada teko kopi, teh, es jeruk, pasti dia tidak akan bisa dimasuki oleh kopi, teh maupun es jeruk. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Dan kalau dipaksakan dikasih isi, tidak akan ada manfaatnya. Pertanyaannya, siapa yang mau minum dari gelas kotor? Maka kemudian disitulah dibutuhkan mutmainnah. Mutmainnah itu artinya bersih, resik. Kok ibu nyuwun sewu, jenengan punya penyakit hasut sedikit saja, itu berarti wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofti. Orang itu kalau nggak bisa akur, itu tanda-tanda perpecahan. Satu sisi dalam keluarga, kalau suami istri mulai bertengkar, itu berarti apa? Wa ammal kasroh. Kalau fa'amad domat itu ngepel Pak, karena domah itu bersatu. Kasroh itu sebaliknya. Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, fa'amad domatu fatakunu alamatan lirofi. Kalau kita pengen rofa, pengen tinggi, harus domah dalam konteks apapun. Dalam konteks pribadi harus domah dengan hatinya sendiri. Dalam konteks suami istri ya suami istri. Dengan porsinya masing-masing lah. Saya itu kebetulan kalau ada artis atau anak pejabat yang nikah, itu rata-rata yang khutbah nikah saya. Dari dulu zamannya pernikahannya Atta Halilintar, Anang Asanti, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen. Hampir semua yang menikahkan saya. Karena rata-rata artis itu banyak konsultasi dengan saya, termasuk terakhir kemarin Nikita Mirzani. Oh, kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu adik kelasnya Pak Badar. Dia di Gontor Putri, tapi sampai kelas 3 sanawiyah. Drop out, dia keluar. Kalau seandainya dia selesai, mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Gitu. Tapi Islam di Indonesia itu asik Pak Dito. Asiknya di mana? Orang Indonesia itu banyak yang berpakaian seksi, terbuka auratnya, tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya tertutup, tapi tidak sholat. Nikita Mirzani itu kayak gitu sholat Pak. Yo sholawatan, yo tahlilan, yo ngaji. Yo gede Pak, pahalanya goblok. Saya bilang sama kamu, mbok kamu jilbaban lagi nduk. Gitu bahaya. Yaudah saya tak menyelesaikan syuting film saya besok janji bulan Juli, insya Allah atas perintah Abah saya mau jilbaban lagi. Tapi saya nggak bisa jamin Bah, seberapa lama. Saya nggak urusan seberapa lama. Jarib walah khitakun arifah, kata Pak Badar di Mahfudot itu. Dicoba saja, nanti kamu akan tahu kok maknanya seperti apa. Ya sudah kamu coba. Makanya dia janji sama saya, besok bulan Juli mau berjilbab lagi. Persoalan besok dibuka lagi, ya kita bisa lihat yang gede lagi, gitu-gitu lagi. Kalau dulu kan kita melihat guru yang paling galak itu Pak Badar. Lah Pak Badar itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lah. Ya mungkin saya itu bisa jadi seperti ini salah satunya karena galaknya Pak Badar gitu loh. Ya. Nah, saya ulangi. Lakot tahajarta wasiat. Disitulah kemudian Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa persatuan itu menjadi penting. Domah, ayo rukun. Bu, rukun. Pengen sugih, rukun. Bojomu kira sama onek-onek, insya Allah mati dewe. Saya punya teori baru. Kenapa perempuan itu nyuwun sewu? Ini yang guru fikih ngapunten. Ini hanya saya menduga-duga. Kenapa perempuan itu nggak dikasih hak menceraikan? Kenapa hak cerai itu pada laki-laki bukan pada perempuan? Si Mirzani jadi datang nggak? Hah? Nggak datang. Saya tadi ada tamu DPR mau nyalon gubernur. Orangnya Pak Prabowo si Mirzani. Mirzani tanpa Nikita. Kenapa perempuan itu nggak punya hak cerai? Ibu-ibu yang bisa jawab saya kasih uang 500.000. Oh iya, tadi Pak Jumiran kemarin bilang, Gus, untuk bikin acara alumni belum punya duit. Saya mau ngasih uang kas untuk IKBU. IKBU. Saya kasih kas untuk IKBU 100 juta.
di sana ada yang teriak, Gus aku rondo, sing takon sopo. Moga-moga kabeh sugih kaya Gus Miftah, amin. Saya itu punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu beri, yang kamu bagi. Kenapa Pak Jumlan ke cewek? Oh, bendaranya cewek, ya. Kenapa setiap bendahara itu paling banyak cewek? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Mulai santri-santri ngok noli. Cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Santri BU kudu sugih. Moga-moga santri BU sugih kabeh. Amin. Soalnya ngene, sebelum tak lanjutkan tadi pertanyaan soal cerai. Santri saya tanya begini, Pak Rozi. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara? Bapak ada yang bisa menjawab, tak kasih 500.000. Tadi kan soal cerai ibu-ibu. Kenapa ada bidadari nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana, Pak. Orientasi laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya adalah perempuan. Sementara perempuan itu puncak kenikmatannya adalah harta emas dan berlian. Makanya perempuan itu nggak butuh bidadara, Pak. Makanya laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Sementara perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Maka bagi perempuan, laki-laki itu kalah dengan uang. Lebih baik suaminya nggak pulang tapi uangnya datang daripada suaminya datang uangnya tidak datang. Betul Bu? Betul. Kelakuan wong wedok. Wong wedok kurang ajar. Wong lanang gaweane kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Uang itu kalau udah masuk perempuan, Pak, nggak mungkin balik. Jangankan uangnya suami. Duitnya anak bodoh gitu orang balik. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Sing nebu sapa yo mbok niku gitu. Makanya kalau istri, kamu pengen punya suami yang pintar cari uang, tapi nggak boleh pegang uang gampang, rabio karo tuyul. Kenapa perempuan itu nggak punya hak cerai, Bu? Ternyata jawabannya sederhana. Berdasarkan penelitian psikologis, laki-laki itu dominan dalam memutuskan memberikan keputusan, itu 86% menggunakan akalnya. Sementara perempuan, mohon maaf, 86% menggunakan perasaannya. Perasaannya. Jadi kalau perempuan cepat baper itu lumrah, karena 86% dia menggunakan perasaan. Nah, kalau perempuan dikasih hak cerai, itu tingkat perceraian pasti tinggi. Karena setiap baper pengennya pegatan. Maka kemudian implikasinya apa? Banyak orang gila yang gelandang di pinggir jalan. Itu nyuwun sewu. Lanang apa wedok? Rata-rata lanang. Mergo orang gila itu bukan karena perasaan, tapi karena otaknya yang gila. Ngapa wong lanang kok sing stres? Ya mergo mikir ke bojone ngeyelan. Enggak Bu, katuran dahar. Makanya perempuan tuh enggak dapat bidadara. Karena yang paling penting itu uang. Yang paling penting itu uang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah. Maka kalau kemudian kita pengen maju, kita diingatkan kembali. Loh, aku biar ini karo pondok ini mau diajari ngimriti ra lulus lah. Tapi sekarang saya itu banyak menggunakan makalah-makalah dari Alfiyah atau minimal Jurumiyah untuk bahan ngaji. Bagaimana kemudian kalau kita pengen maju setelah kita rukun? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pilihannya kemudian adalah kita mau mengambil peran yang mana? Mau jadi mu'rab atau mabni? Mu'rab. Orang mu'rab itu optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang semuanya mengatakan lokalisasi itu problem masalah. Bagi saya itu peluang. Di saat semua orang mencaci maki lokalisasi, saya ketemu dengan satu hadis. Ruya anil Imam Malik radhiyallahu an annahu yaqul, la tangduru ilal dunubin nas ka'annakum arbabun, wangzuru ilal dunubikum ka'annakum abidun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan, tapi lihatlah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Lokalisasi bagi orang masalah, bagi saya peluang. Dulu saya satu masjid dengan Pak Ali. Begitu saya pisah dengan Pak Ali, saya pindah ke masjid sendiri. Pak Ali itu di Masjid Al Jihad, yang dulu awal mula di situ Pak Ahmad Suryani. Kemudian saya pindah ke selatan. Ada masjid namanya Baitur Rahman. Pangkat kita sama-sama James Bond, jaga masjid dan kebun. Yang sering saya sampaikan delalah, masjid yang saya tunggu itu masjidnya orang Muhammadiyah, Pak. Jadi saya itu akrab dengan Muhammadiyah. Gara-gara saya pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 4,5 tahun. Alhamdulillah nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya manggon di masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa melu Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Serono mangan-mangan belas. Rapa udan. Ini kalau dulu saya punya kiai di Pangandaran itu, kalau hujan sunnahnya baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Lah ini tempat mustajabah. Ibu-ibu yang bawa anak, mumpung hujan kayak gini, pegang dadanya, baca doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika dipegang dadanya oleh Nabi. Abdullah bin Abbas itu dipegang dadanya oleh Nabi, dinginnya sampai punggungnya Abdullah bin Abbas. Doa yang dibaca apa? Allahumma usyu jaufahu hukman wa ilman.
Jadi ibu-ibu kalau anaknya pamit berangkat sekolah, ojo mau sangoni duit tok. Sangoni dongone Kanjeng Nabi marang Abdullah bin Abbas. Pegang dadanya, kamu bacakan doa. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Atau anaknya tidur, pegang dadanya. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Kalau bojone cerewet, beda lagi Pak. Bojone turu, sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cekel cangkeme, summum bukmun umyum fahum. Kalau di summum masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Alhamdulillah Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Posisi kita, pesantren-pesantren ini, harus berani memposisikan diri sebagai mu'rab. Tantangan hari ini, yang dihadapi oleh santri, 2024, itu berbeda dengan saya dulu di tahun 99 umpamanya. Atau zamannya Bu Sri, zamannya Pak Jumiran. Ini berbeda. Kadang-kadang problemnya adalah, siswa itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak berkembang. Makanya yang wajib belajar itu tidak hanya murid, tapi juga guru. Makanya Yahuda Jazuli Ploso, itu kan sayang banget sama saya. Beliau mengatakan begini, Le, kowe iki lak ngaji terus, mutolaahmu kapan? Sementara saya itu nggak pernah berhenti. Saya ngaji 24 jam. Sehari jadwal saya bisa 4-5 kali. Keliling seluruh Indonesia. Bahkan ke beberapa negara di dunia. Padahal ketika kita menempatkan sebagai mu'rab, kita harus bisa menjadi trendsetter, Pak, bukan follower. Makanya kenapa ngaji saya di malah menjadi heboh. Dari masjid yang tadi saya tempati, 10 kilo dari masjid itu ada tempat lokalisasi, namanya Market Flower, pasar kembang. Isinya mbak-mbak PSK. Setiap melintasi tempat itu, kalimat orang alim cuma satu, Pak. Iki tempat maksiat, mengundang murkanya Allah. Saya sebaliknya, ini peluang, ini tantangan. Problemnya ilmu saya pas-pasan. Ilmu khitobah saya hanya saya dapatkan dari muhadoroh. Tapi jangan salah, setiap muhadoroh lomba ceramah pasti saya juaranya. Bustanul Ulum. Saya acara 10 November di Surabaya. Ada wartawan datang dari Australia. Gus, saya melihat Anda di YouTube. Ada satu pertanyaan untuk Anda. Apa Mas? Saya lihat dari semua tokoh di Indonesia, kenapa yang berani dan bahkan sering ngomong dancuk itu Gus Miftah. Jangan bersuudon saya ngomong dancuk itu misuh, nanti dulu. Saya bilang, saya itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Muhafadoh alal qadim, walaupun mungkin tidak soleh. Alasan saya apa? Sederhana. Kalau orang Indonesia tokohnya nggak ada yang berani ngomong dancuk, berpotensi dancuk itu diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu apa-apa diklaim, Pak. Reok, Malaysia. Wayang, Malaysia. Batik, Malaysia. Keris, Malaysia. Lawai Dewi Ramani ngomong dancuk. Bisa jadi dancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Kan ra lucu. Masa Ipin Upin ngomong dancuk? Lah, ora pantes Pak. Dancuk. Lah, ora kepenak. Saya berani ngomong dancuk karena saya tahu sejarah. Tahun 2018 pertama kali saya ke Belanda. Saya masuk museum di Belanda. Dancuk itu siapa? Ternyata itu nama tokoh besar di Belanda, namanya Danko. Untuk menghargai ketokohan si Danko, dijadikan nama tank. Tanknya ini agak kecil yang dulu nyerbu Surabaya. Tanknya kecil akhirnya bisa masuk ke perkampungan Surabaya. Jadi begitu tank ini masuk, orang Surabaya histeris teriak, Dancuk. Karena orang Surabaya ngomong Danko itu susah. Jadi haulnya bawa Hasbullah, Pak. Yang bikin lagu, ya lalwaton, itu mohon maaf. Setiap hal itu ngundang saya ngaji. Satu ketika yang ngaji saya, yang sambutan Pak Jokowi, waktu itu masih ada ketua umum PBNU yang lama Pak Said Agil Sirot, sama Mas Sayih kumpul. Yang ceramah saya, kan mata ini. Walaupun saya bilang, seharusnya saya udah gak perlu ceramah. Kenapa? Karena ada prinsip, idza wujudul ma' batolat tayamum. Kalau sudah ada air, maka tayamum itu gagal. Ini sumur semua, saya datang ke tayamum itu gak pas. Tapi kiai-kiai ngomong, pokoknya saya ceramah kudu Gus Miftah. Oke, saya ceramah. Karena di hadapan saya ada presiden, ada ketua umum PBNU, para Mas Sayih, ngaji 1 jam, belas saya gak ngomong dancuk, Pak. Ngempet aku, Pak. Selesai ngaji, kita lagi makan malam bersama para undangan yang lain. Pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Mbah Kiai Hasib Hasbullah. Ini putunya Mbah Wahab, datang. Gus, nggih Kiai wonten dawuh. Aku gelo karo awakmu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo. Salah kula napa Kiai? Aku gelo. Lah napa Kiai? Lah kowe iki lho, takon ngaji sak jam kok belas ra ngomong dancuk iki kepiye lah. Nyesel aku langsung batin dancuk aku. Maka kemudian ketika kita mu'rab, santri harus menjadi trendsetter. Tak kandhani. Ini era digital. Santri Bustanul Ulum tidak boleh tidak melek teknologi. Ini barusan tadi yang telepon saya Atta Halilintar. Saya itu pengen Pak satu saat. Anak-anak di sini tak bawakan YouTuber terkenal dari Jakarta, Muda di Corbuzier atau Atta Halilintar atau Ria Ricis lah. Supaya anak-anak ini mohon maaf, kalau dulu kamu keluar kuliah dari Staibu, itu harus membuat lamaran pekerjaan. Kamu sekarang nggak perlu membuat lamaran pekerjaan, kamu bisa sukses. Kalau ngomong soal itu ya, ini saksinya Mas Aris. Saya tahun kemarin itu menghajikan bapak ibu saya, mertua saya, istri sama saya, 6 orang. Awalnya bapak saya bilang begini, Bapak kok kajian reguler cek suwe ya? Lah dawuh Pak,
Lah mangkat haji tahun ini piye? Saged Pak Furodah. Larang le 500 juta. Saya bilang sama bapak saya, "Pun, Bapak ndonga mawon, insyaallah bidal." Bapak ibu saya dari Jabung saya daftarkan haji. Begitu daftar bapak karo mak kelingan aku duwe maratuwa. Iki lak maratuwaku ora tak hajak iki dadi masalah. Wis masalah iki. Urusan karo wong wedok angel pokoke iki. Untung bojoku siji maratuwaku sak paket. Lah bojoku papat, lah modar aku. 8 Pak gitu loh. Akhirnya berempat saya daftarkan, istri saya bilang, "Beb, oh kita romantis Pak." Saya jawab, "Iya saya." Bukan sayang sih, setan rojim. Pripun? Bapak ibu kan pun sepuh, kalau mereka berangkat gak ada yang nemenin kan repot. Bahwa kita berangkat sekalian. Waduh, waktu itu biaya furoda yang saya ambil untuk paket VIP 700 juta. Artinya kalau kali 4 saja sudah berapa? Istri saya bilang, karena istri saya bilang, "Udah Bun, tak nyari uang dulu, kita berangkat." Istri daftar saya bayar, Raffi Ahmad telepon saya. "Gus, berangkat haji nggak tahun ini?" "Baru mau daftar bro." "Sudah Gus Miftah berangkat haji sama saya." Kebetulan Rans Entertain mau berangkat haji, saya, Raffi, Nagita macam-macam. Gus Miftah yang bimbing, oke. Akhirnya saya bayari haji 5 orang, haji saya dibayari Raffi Ahmad. Begitu mau berangkat, Raffi nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Total saya makan uang 3 miliar untuk berangkat haji berenam. Nah, bagaimana kemudian saya tadi bilang, kita nggak perlu cari pekerjaan. Kamu melek teknologi, keren. Begitu saya wukuf di Padang Arafah, salah satu tempat mustajabah. Saya cuma bilang sama mama, "Mak, jenengan biyen duwe anak kaya kula iki dongane napa to, Mak?" Wong-wong ku udah takon. "Dongane jenengan iki napa?" "Jenengan biyen kula ning Busanul Ulum kirimane ya sakonone." Maka saya harus ngewangi Ayah Udi ke kandang sama Pak Said, sama almarhum Afif waktu itu. Setiap sore. Ya karena saya ngrumangsani dari ayah ra iso mangan gini, ra iso rapat bayar mangan gini ayah. Akhirnya ke kandang, nimpal telek pitik. Makanya kenapa saya sama Gus Nur waktu dibilang dasar Miftah Gus telek. Tapi saya bangga dibilang telek. Kenapa? Karena telek itu sakti, Pak. Buktinya apa? Enggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek, Pak. Ora ono le. Bahkan ono wong wani nginjak telek dingklang le. Aduh, telek gitu. Lucune ibu-ibu ngerti telek malah diambu. Telek kok ya goblok gitu. Saya tanya sama emak. "Os, emak ki wong desa lele. Dongane ya mung Fatihah karo selawat. Dadi lah awakmu ning Yogya ning Jaya Sakti kan biyen ben bar salat awakmu tak Fatihah iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku ning pondok manfaat berkah ilmune Al-Fatihah." Coba ibu-ibu lah dipraktekin. Kemudian maca donga sak isone. Saya di wukuf, saya bilang, "Mak, jenengan dongake kula. Pulang dari sini anakmu lebih berprestasi, anakmu lebih maju, anakmu lebih keren." "Ya le, Mak donga." Wong niku munteng wukuf Arafah, Pak. Dongane macam-macam niku. Saya pernah ketemu kiai desa. Nggawa kotak koper, satu koper, gede. Isinya apa? Titipan donga. Jadi wong sak kampung nitip donga kabeh Pak Badar. Lagi cilaka kayak gini. Akhirnya diwaca niku sampai meh asar, enggak rampung-rampung. Padahal kan durasi wukuf itu hanya khutbah duhur sampai sebelum matahari tenggelam. Ini mohon maaf, maca donga rampung-rampung wonge nangis tak takoni. "Napa Kiai?" "Kula susah, Gus." "Lah napa?" "Lah niki koper ki isine wong nitip donga kabeh, isine kertas donga. Kula waca siji durung rampung. Carane mboten ngoten, Kiai. Lah niki amanah, Gus. Lah mboten kula waca dosa. Tak wene carane purun apa mboten?" "Purun, Gus." "Nggih, carane ngeten. Koper mang buka, tangane jenengan mangangkat mang donga. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga, mang waca dhewe ya Allah." Rampung. Ayo Gusti Allah kira iso maca aku. Akhirnya mak kula niku kula ndonga kula ngamin nggih. Dongane mama nggih sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah muga-muga anak kula niki ya Allah jenengan gawe sukses, jenengan gawe mulya bojo donya bojo akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dongane hanya itu, Le. Coba tata bahasa dilihat. Fit dunya itu bacaan apa? Harusnya idgham loh. Fit dunya. Tapi ternyata membacanya bukan idgham, tapi apa? Idhar. Fit dunya. Pertanyaannya, kenapa yang seharusnya idgham dibaca idhar? Karena urusan dunia itu harus jelas, bukan bermemeng. Saya kiai diundang ngaji ikhlas, ikhlas. Begitu mulai, samplopi mlebu kamar mandi. Tak pikir ngising, bono ngintip isine amplop. Begitu isine dia gerememeng. Makanya diajarkan kalau Pak Ardito wani ngundang abah ngaji, nggon mau apa lagi kampanye. Kuwi harus fitun ya, idhar. Kudu jelas gitu. Padha karo Miftah ngaji ning Busanul Ulum jelas. Jelas-jelas tombok tak kandhani. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Saya pulang sama Bapak Ibu transit di Oman. Karena waktu itu kita naik pesawat Oman, yang dapat bisnis di pesawat Oman. Sampai Oman. Seminggu setelah mak saya berdoa di Arafah, HP saya bunyi di WA, "Gus, nerima endorse gak?" Kan followernya Gus Miftah banyak. Alhamdulillah follower saya 2,4 juta di Instagram. Endorse apa, Pak? Real food, Gus, minuman untuk orang Covid. Ini kalau minum ini keren, Gus. Halal, sertifikasi MUI. Tugas saya apa? Gus Miftah cukup branding di IG-nya Gus Miftah 2 kali saja diposting. Bahwa Gus Miftah itu brand ambasadornya Real Food. Siap. Iya Pak, insya Allah saya baru di Oman. Begitu selesai dia telepon. Gus Miftah mau. Oke Gus, tolong saya dibantu jenengan sebagai brand ambasador produk saya selama setahun.
hanya berkewajiban posting 2 kali di Instagram. Gus Miftah saya bayar 3 miliar. Saya berangkat ke haji orang tua saya 3 miliar, belum sampai rumah sudah diganti oleh Allah. Mu'rob. Kesempatan kalian sama, melihat peluang dalam masalah. Masalahnya satu, bukan kok masalah mampu nggak mampu, pasti mampu. Persoalannya adalah mau atau tidak mau, itu saja. Makanya ketika saya berangkat ke Jogja saat itu, saya cuma bilang begini, saya punya prinsip hidup. Hidup di dunia itu tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Makanya kemudian orang yang roja, orang yang mu'rob itu punya roja. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikam. Dulu ayah Hudi itu ngaji hikam, saya nggak diajak. Saya ngaji Pak Robingun, Pak Jumiran, Pak Jarwoko. Saya nggak diajak. Saya cuma dengar dari jauh. Ayah ngaji hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya nggak ngerti kenapa saya nggak diajak. Dan sampai hari ini saya nggak berani bertanya. Ngapa aku diajak ngaji? Tapi hari ini Pak Rozi ngapunten, makalah-makalah hikam saya banyak hafal, Pak. Berkah ilmu. Maka saya meyakini keberkahan itu ada. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ibnu Athaillah menjawab, ar-roja ma qoronahu amalun. Roja itu adalah ketika kamu punya keinginan, harapan, kamu wujudkan dengan ikhtiar dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau kamu punya keinginan, punya cita-cita, tapi nggak ada ikhtiar, itu namanya tamani, angen-angen. Saya dulu, mohon maaf, begitu keluar dari Jaya Sakti, saya minimal punya keinginan bagaimana guru-guru saya itu bangga dengan saya. Dan itu ternyata nggak bisa lepas dari faktor keberkahan. Makanya mungkin saya dulu nimpal telek pitik bareng Pak Said, itu berkah. Mungkin saya dulu gara-gara bal-balan karo Pak Sahroni, jikok nanas dikampleng karo Pak Badar, itu berkah. Jadi awakmu sing saiki rumangsa durung sukses, saya persilakan Pak Badar nggih ngampleng saiki. Barokah itu nyata, Pak. Nah, barokah itu dalam kitab Munjid. Lambian kelas awake dhewe iki munjid mung dipameri karo Pak Badar. Kita kan nggak tahu. Munjid iki kaya ngopo. Ketika berbicara barokah, munjid itu mengatakan apa? Barokah itu adalah ziyadah. Ada nilai tambah. Nah, kita keluar dari Bustanul Ulum itu bisa dikatakan ilmumu berkah ketika mengandung 3 hal. Ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah, ziyadatul khair. Ziyadatul mahabbah, tambah rasa tresnone. Tresno kepada siapa? Kepada guru, kepada alumni. Makanya kenapa kita sering mendengar istilah tidak ada mantan guru. Guru bisa menganggap kita mantan murid ketika murid itu tidak berbakti. Walaupun hari ini saya ngelus dada ketika eksistensi kitab Ta'limul Muta'allim itu banyak yang menggugat. Karena kitab itu dianggap penjajahan guru kepada murid. Maka saya bilang, mindsetnya adalah yang butuh ngaji taklim itu bukan guru tapi murid. Makanya taklim itu dalil murid kepada guru, bukan guru kepada murid. Kalau murid ke guru itu namanya takdim, kalau guru ke murid jadinya penjajahan. Lah kita itu banyak, Pak, konco-konco yang mulai dakwah ya. Kita itu banyak salah menempatkan dalil. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Coba yang Anda pahami. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata menjawab dalilnya anak. Saya meyakini dalil itu bisa dilihat dari 2 kacamata, dari 2 sisi. Bisa jadi dalilnya ibu, bisa jadi dalilnya anak. Kalau posisimu sebagai anak, mutlak. Surganya anak terletak di bawah kaki ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bosok pokoknya. Surganya anak tergantung hormati anak marang wong tua. Tapi ketika posisimu sebagai orang tua harus kamu pahami, hadis itu berlaku untuk orang tua. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane wong tua. Karena hari ini banyak kelakuan wong tua yang tidak bisa menyurgakan anak-anaknya. Anak diperintahkan Al-Qur'an nyusui 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah. 3 bulan kita tinggal sebagai wanita karir. Anak era disusoni, malah ditinggal senam, satu, demua, kemayu yuyu. Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sengit aku. Ini mis dalil, Pak. Salah penempatan dalil. Itu ya dalilnya anak, dalil wong tua. Contoh lagi begini. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Yang harus membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu dalilnya laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak banyak menuntut kepada laki-laki. Jangan dibaca laki-laki. Kalau yang baca laki-laki, wih rungokno, wong wedok sing apik sing paling murah yu, salah.
Tapi sebaliknya, riwayat yang menyatakan Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab pada perempuan. Makanya teori saya mengatakan, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah, itu mu'rob. Kita ngomong optimisme. Aku juga bisa ngomong mergo pengalaman gue kayak ini bang awakmu. Tapi untungnya siji, kamu punya sosok yang bisa kamu belajar darinya. Aku mbiyen pertama kali ngono contohnya nih. Maka untuk itu, anak-anak BU saya dorong untuk bagaimana kemudian paham dengan persoalan kekinian. Zaman terus berubah. Kalau dulu zamannya Pak Badar, Pak Said, itu mendengarkan berita, kudu nunggu BBC London. Apa mana Yahudi, radio ini ratau mati. Karena informasinya dari radio. Sekarang Pak mohon maaf, kita buka aplikasi, apalagi TikTok, detik.com. Setiap saat kita bisa untuk mengakses informasi. Cuman pesan saya satu, kalau toh kemudian kalian pengen viral kayak saya, pesan saya satu, virallah dengan prestasi bukan dengan sensasi. Prestasi le, ojo kaca Surabaya nganggo jilbab, kotangnya dibuka, diposting, hai guys, susuku gede guys. Viral, tapi akhirnya berakhir di kepolisian. Naudzubillahi min dzalik. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Mudah-mudahan anak-anak Bustanul Ulum dijadikan oleh Allah anak-anak yang mu'rab, anak-anak yang dinamis, anak-anak yang optimis. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa silaturahmi di lain waktu dan kesempatan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.